Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda kita, baginda Nabi Muhammad SAW bersama keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Baik, kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kultum singkat bertema syukur. Kaum muslimin rahimakumullah, nikmat Allah amatlah banyak, tak terhingga dan tak terbilang. Satu detik saja kita sudah diberi kenikmatan berupa nafas. Namun ada beberapa pembahasan pokok dan lebih mendalam. Sebut saja nikmat Allah yang bisa kita dapatkan berupa nikmat sehat, nikmat bisa makan minum, nikmat panca indera, nikmat akal, nikmat Islam, nikmat iman, dan bahkan masih banyak lagi. Pasti kita tidak akan pernah bisa membalasnya. Dapat dipastikan manusia tidak akan bisa menentukan jumlah nikmat Allah SWT, apalagi membalas semuanya. Jika kita terselisih lebih mendalam, kenikmatan yang Allah telah berikan kepada diri kita tidak akan pernah bisa kita balas, walaupun hanya sebagian kecilnya. Bahkan, ketika semua yang kita miliki tidak akan pernah cukup untuk membalas satu nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Namun, betapa banyak dari diri kita yang tidak menyadari hal itu sehingga lupa atas nikmat-nikmatnya. Kadang ketika nikmat itu hilang, kita berkeluh kesah menjadi-jadi. Jika kita masih menjadi pribadi demikian, kita diperintahkan untuk memohon ampun, bertaubat kepada Allah. Jadi, sikap kita terhadap semua nikmat Allah adalah harus bersyukur kepadanya. Karena bisa jadi satu nikmat dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita langsung mengeluh, berkeluh kesah, dan bahkan memaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lupa masih banyak jutaan, miliaran, bahkan triliunan nikmat Allah yang bisa kita dapatkan dan kita nikmati. Padahal sudah sangat jelas dalam firman Allah dalam surat Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa izza ana rabbakum la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabil lasyadid. Yang artinya, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Kaum muslimin rahimakumullah, Rasulullah SAW menjelaskan kriteria seorang mukmin sejati, yang salah satunya adalah orang yang pandai bersyukur kepada nikmat Allah SWT. Rasulullah SAW sangat memuji hal itu. Seorang mukmin itu sungguh menakjubkan karena setiap perkaranya itu baik. Namun tidak akan terjadi demikian kecuali pada seorang mukmin sejati. Jika ia mendapatkan kesenangan, ia bersyukur dan itu baik baginya. Dan jika ia mendapatkan kesusahan, ia bersabar dan itu baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis di atas, Rasulullah SAW menyatakan kekagumannya terhadap seorang muslim yang mampu bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mampu bersabar ketika musibah datang kepadanya. Rasulullah SAW menyebutkan, mereka yang pandai bersyukur sebagai mukmin sejati. Seorang mukmin sejati adalah benar
benar-benar seseorang yang memasrahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa memposisikan dirinya layaknya seorang budak yang bisa menghargai perlakuan majikannya. Ia akan menerima dengan ikhlas segala perlakuan yang diberikan oleh majikan, dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Lantas bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ada banyak cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada dasarnya syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus terjemahkan dalam hati, lisan dan perbuatan kita. Kaum muslimin rahimakumullah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang hakikat syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan orang-orang yang melupakan dan melalaikan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan orang-orang yang berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan orang-orang yang iri dengki terhadap nikmat yang diberikan kepada orang lain. Berlayar jauh ke Pulau Seribu, melihat burung terbang tinggi rendah. Kuntum ini cukup sampai di situ. Semoga ilmu kita makin bertambah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.